Sabahul khair. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah ketemu lagi sama Kak Vina ya adik-adik dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, untuk melanjutkan pembelajaran minggu kemarin, pada video ini Kak Vina akan membahas tentang tema al-hiwayah tetap pada minggu kemarin, tapi pada submateri qawaid yang akan Kak Vina bahas adalah tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Berikut penjelasannya ya adik-adik, mohon disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini Kak Vina akan menjelaskan tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah ismiyah dan apa itu jumlah fi'liyah? Mari kita bahas pada video ini. Tapi sebelum itu, di sini sudah ada dua kolom yang tertulis di mana jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, di sini merupakan beberapa contoh kalimat jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Yang pertama pada jumlah ismiyah, Fatimah jalasat amamal hasub. Dan jumlah fi'liyah, jalasat Fatimah amamal hasub. Nah, di sini kalian sudah bisa membedakan bahwa jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah kalimatnya berbeda. Nah, untuk selanjutnya, mari kita bahas apa itu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah yakni kullu jumlatin tatarakabu min mubtada wa khobar. Yang artinya kalimat yang tersusun dari mubtada dan khobar. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah susunan kalimat yang diawali dengan isim. Kak, kok berbeda dari penjelasan awal? Katanya jumlah ismiyah itu tersusun dari mubtada dan khobar. Ya, bukan beda. Jumlah ismiyah itu memang tersusun dari mubtada dan khobar, tapi mubtada khobar tersebut tersusun dari kalimat isim, begitu. Dalam penyusunan jumlah ismiyah yang harus diperhatikan adalah 1. Mubtada harus berbentuk isim makrifat dan rofa. Khobar harus berbentuk isim nakirah dan rofa jika berupa isim. Khobar harus sealur dengan mubtada dari sisi jenis, yakni mudzakkar dan muannas, dan jumlah yakni mufrad, muannas, dan jamak. Nah, berikut adalah contohnya isim jumlah ismiyah. Di sini sudah tertulis al-madrasatu wasi'atun, at-thalibu mujtahidun. Nah, di sini kalian sudah fahamkan dengan penjelasan sebelumnya bahwa di sini terdapat al-madrasatu wasi'atun, bahwa antara mufrad, antara mubtada dan khobar itu sama jika mubtada muannas, khobar juga muannas. Jika mufrad juga mufrad, jika jamak begitu seterusnya. Ini adalah contohnya dari jumlah ismiyah. Dan selanjutnya jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah yakni al-jumlatu al-fi'liyah hiya ma turakkabu min fi'lu wa fa'il au fi'lu wa naibul fa'il. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il atau predikat dan tersusun dari fi'il dan fa'il. Fa'il itu subjek atau fi'il, yaitu kata kerja, dan naibul fa'il. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang dimulai dengan kata kerja atau fi'il. Jadi jumlah fi'liyah itu kalimat yang dimulai dengan kata kerja atau fi'il. Kalau jumlah ismiyah, kalimat yang dimulai dengan kalimat isim gitu. Struktur jumlah fi'liyah. Yang pertama, fi'il atau kata kerja plus fa'il atau subjek. Atau fi'il plus fa'il plus maf'ul bih. Jadi maf'ul bih itu objek. Fi'il kata kerja, fa'il subjek, maf'ul bih objek.
Terus fi'il adalah kata kerja yang berkedudukan sebagai predikat. Jadi sama seperti di bahasa Indonesia. Ada SPOK, subjek, objek, predikat. Nah, tapi bedanya kalau di bahasa Arab itu fi'il, fa'il, maf'ul bih, begitu. Terus yang nomor 3, fa'il adalah kata yang berada setelah fi'il, baik berupa isim dhohir maupun isim dhamir yang berkedudukan sebagai subjek. Jadi fa'il itu subjeknya. Maf'ul bih adalah kata yang berada setelah fi'il dan fa'il. Jadi setelah fi'il dan fa'il itu berkedudukan sebagai maf'ul bih. Dan maf'ul bih itu sebagai objek. Terus selanjutnya pembagian fi'il berdasarkan kebutuhan objek. Yang di sini ada 2, yakni fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Apa itu fi'il lazim dan apa itu fi'il muta'addi? Mari kita bahas lebih lanjut. Yang pertama, fi'il lazim. Apa itu fi'il lazim? Fi'il lazim adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek atau maf'ul bih. Jadi di sini fi'il lazim tidak membutuhkan objeknya. Perhatikan contoh berikut. Ada 2 contoh. Yang pertama, tajlisu Fatimah alal kursi. Yang kedua, sholli at-tullab fil masjid. Nah, di sini sudah jelas bahwa Fatimah duduk di atas kursi. Nah, di sini fi'il lazim tidak membutuhkan objek. Jadi yang dimaksud kalimat tersebut sudah jelas tanpa membutuhkan objek, begitu. Sama contoh yang kedua juga begitu. Terus yang kedua, fi'il muta'addi. Apa itu fi'il muta'addi? Fi'il muta'addi adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Nah, jadi kebalikan dari fi'il lazim di atas. Fi'il lazim itu tidak membutuhkan, kalau fi'il muta'addi membutuhkan objek atau maf'ul bih. Jadi, apa itu objek adik-adik? Objek itu maf'ul bih, gitu. Contohnya, perhatikan contoh berikut. Sama, di sini juga ada 2 contoh. Yang pertama, tuhibbu walidati al-qira'ah. Ta'allamtu as-sibah min walidi. Nah, di sini kenapa membutuhkan objek? Fi'ilnya membutuhkan objek. Tuhibbu di sini berarti senang. Kalau kita hanya menulis senang, berarti kan senang itu punya banyak arti. Bisa senang terhadap apa, bisa senang terhadap apa. Nah, jadi di sini fi'il tuhibbu tersebut membutuhkan objek, membutuhkan maf'ul bih. Jadi kita harus lebih memperjelas lagi. Tuhibbu walidati al-qira'ah. Orang tuaku senang membaca, begitu. Jadi di sini dikatakan fi'il muta'addi. Untuk selanjutnya, ketentuan jumlah fi'liyah. Yang pertama, fi'il dan fa'il harus ada kesesuaian dari sisi jenis, mudzakkar dan muannas. Jadi antara fi'il dan fa'il harus sama. Jika fi'il mudzakkar, fa'il juga mudzakkar. Jika fa'il mudzakkar, jika fi'il muannas, fa'il juga muannas, gitu. Contohnya, tuhibbu walidati al-qira'ah. Ta'allamtu Fatimah sibah min walidaiha. Di sini sudah jelas ya. Tuhibbu walidati al-qira'ah. Ta'allamtu Fatimah as-sibahah. Di sini. Nah, sudah jelas. Yang kedua, fi'il tetap dalam bentuk mufrad atau tunggal meskipun fa'ilnya berbentuk tasniyah atau jamak. Perhatikan contoh berikut. Dakhalat tullabul fasli. Dakhalat tullabani al-faslu. Dakhalat tullabul faslu. Dakhalat tullabani al-faslu. Nah, di sini sudah bisa kalian bedakan antara tolibu dan at-tolibani. Nah, di situ sudah berbeda. Nah, di sini fi'ilnya yaitu dakhala. Fi'il tetap dalam bentuk mufrad meskipun fa'ilnya itu mufrad ataupun tasniyah atau jamak, tetapi fi'ilnya tetap mufrad. Dakhala itu fi'il dan tetap mufrad meskipun at-talibu dan at-talibani berubah, begitu.
Yang ketiga, i'rab fa'il adalah rofa dengan ditandai 1. Harokat dhammah jika isim mufrad dan jamak taksir. 2. Tambahan alif dan nun jika isim tasniyah. Nah, seperti contoh tadi, at-talibani itu tasniyah, jadi ada tambahan alif dan nun. Dan yang ketiga, tambahan wawu dan nun jika isim jamak mudzakkar salim. Nah, gitu. Terus yang keempat, tambahan alif dan ta jika isim jamak muannas salim. Terus ini adalah contoh dari jumlah fi'liyah, dan pada jumlah fi'liyah tersebut sudah dijelaskan jenis fa'il-fa'ilnya seperti apa. Bisa kalian baca juga pada buku kalian. Untuk selanjutnya, ini tugas kalian, berilah garis bawah pada fi'il dan lingkaran pada fa'il. Bisa kalian kerjakan, dan jika sudah bisa dikirim lewat e-learning, atau jika ada pertanyaan kalian boleh tanyakan di kolom komentar atau bisa juga di e-learning. Nah, itu tadi penjelasannya ya adik-adik. Semoga bisa bermanfaat dan terus semangat belajar di rumah, jaga kesehatan. Ma'an aja, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.